Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat ATM semua dimanapun berada. Jadi jumpa lagi kita nih teman-teman di channel kesayangan kita, Anugerah Tani Mandiri TV. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang 5 faktor atau 5 alasan kenapa durian bisa berbuah pendek. Jadi di video-video kita yang lain mungkin ada juga kita expose sama kawan-kawan. Durian usia 2 tahun, 3 tahun sudah mulai memunculkan bunga, ada juga yang sudah memunculkan buah teman-teman. Jadi tentunya teman-teman semua penasaran, apa alasannya? Kok dia bisa berbuah pendek? Kenapa durian ini bisa berbuah pendek? Sementara durian, mungkin ada juga teman-teman nanam durian kan, ada usia 5 tahun ataupun 7 tahun belum berbuah dia. Jadi alasan ini yang mau kita kemukakan atau kita bahas, atau kita mau kupas sama teman-teman. Jadi 5 alasan durian bisa berbuah pendek teman-teman. Jadi alasan yang pertama teman-teman, untuk yang alasan pertama tidak lain tidak bukan ya teman-teman ya, faktor rezeki teman-teman. Kita nggak bisa ingkari atau kita nggak bisa bohongi masalah ini teman-teman. Kalau kita punya agama, rezeki. Jadi faktor utama sebenarnya teman-teman ya, rezeki. Kalau rezeki kita atau orang bilang hoki kita ada di durian ini, tanpa perawatan pun, tanpa kita merawat ataupun kita memangkas ataupun pemupukan kita lakukan, tanpa kita lakukan sekalipun, dia akan berbuah karena rezeki kita ada di sini, di durian yang kita tanam. Jadi untuk faktor yang kedua teman-teman ya, bibit. Jadi bibit ini faktor penting yang harus kita jeli, harus kita ketahui teman-teman. Yang jelas saja kalau durian bisa berbuah pendek dia atau berbuah cepat, bibit yang kita pakai adalah memakai sistem okulasi, sambung, cangkok, ataupun stek sejenisnya. Mustahil ataupun tidak mungkin kalau durian ini bisa berbuah pendek kalau kita menanam tanaman yang dari biji atau tukulan teman-teman. Atau dari anaknya, dari bijinya kita tanam, kita semai, nggak akan mungkin dia berbuah. Mustahil. Nggak akan mungkin dia berbuah cepat ataupun berbuah pendek. Di faktor yang ketiga teman-teman ya, setelah kita melakukan verifikasi bibit, udah dapat bibit yang bagus, ya kan? Mau jenisnya apa? Mau musangking, bower, oce, ataupun kani, ataupun durian-durian yang lain yang kita udah miliki, udah kita tanam. Dan yang faktor yang ketiga teman-teman, perawatan. Jadi perawatan yang kita bilang ini mulai dari cara penanaman kita, cara perawatan dini, ataupun mulai dari kita menanam ini kan usia 1 sampai dia nanti berumur 3 bulan. Itu pupuknya khusus teman-teman ya, kita perawatannya khusus ya, kita harus memakai anti stres juga. Ada nanti kita rekomendasikan di video yang lain, nanti kita bahas tentang anti stres biar tanaman kita baru kita tanam ini bisa dia tumbuh dan nggak mati. Apalagi bibit yang dipaket dari Jawa ya teman-teman ya. Kalau bibit yang kita paket dari Jawa, otomatis bibit ini tingkat stresnya lebih tinggi. Kenapa? Karena bibit ini di perjalanan bisa 1 minggu, paling cepat dia 4 hari di dalam perjalanan. Itu. Jadi untuk perawatan ini teman-teman, mulai dari penanaman, kita pupuknya harus kita ketahui. Yang jelas saja kita memakai pupuk kandang selama 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan penanaman dari umur 0 lah, umur 1 hari sampai umur 3 bulan atau 90 hari itu kita memakai pupuk kandang. Setelah itu kita pakai kimia teman-teman, tapi dosisnya diatur. Itu pun kita makanya jauh, jarak dari batang, harus dijarakkan dari batang nih. Jadi untuk perawatan ini teman-teman, inilah yang kunci sebenarnya untuk keberhasilan kita nanam durian pendek ini. Dari perawatan ini, mulai dari cara menanam. Nanti kalau udah usia dia 1 tahun, kita lakukan sistem pemangkasan atau pruning kalau kita bilang. Jadi durian nih, fungsi dari pruning ini teman-teman, pruning ini kita memisahkan dahan-dahan yang memang betul-betul mantap, lurus, yang memang betul-betul udah kita verifikasi dahan ini memang betul-betul layak untuk dijadikan lahan utama, dahan dia, dahan untuk kedepannya. Jadi dahannya harus teratur teman-teman ya. Itu untuk perawatan. Jadi untuk yang lain sekali nanti untuk seperti inilah teman-teman. Bapak bisa tengok Pak nih. Ini usianya udah 2 tahun nih. Jadi 2 tahun ini kita bentuk dia batangnya. Kok dibentuk Bang? Ini fungsinya sebenarnya pembentukan dahan seperti ini teman-teman.
biar dahan ini teratur. Dan posisi dahan yang kita bentuk ini, kalau seperti ini teman-teman, ini termasuk alam yang bikin ini. Kalau bagusnya kayak gini dia Pak, kayak gini dia. Dari dahan utama, dari batang utama, dahan ini lurus dia. Nah, jadi seperti inilah nanti. Kalau bisa dahan dari bibit udah dapat kita yang seperti ini. Nah, kayak gini. Ini yang betul ini, yang benar nih. Ini fungsinya nanti di sinilah buah nanti akan nempel. Di sana buah dia akan jadi buah. Nah, itu proses pembentukan teman-teman. Pembentukan dahan. Jadi kalau pupuknya yang kita pakai biasanya itu sistem berantai. Sistem berantai dalam artian pupuk yang apa ini? Sistem berantai ini teman-teman, mulai dari kita pupuk kandang sampai pupuk kimia yang kita pakai nanti dosisnya harus kita atur, dan itu pun pemupukan ini dilakukan kalau untuk pemupukan umumnya sekali 3 bulan. Tapi ada nanti pupuk-pupuk khusus yang sebulan sekali, itu sistemnya dicorkan. Atau kita bilang itu nutrisi. Atau untuk protein untuk tanah. Jadi durian ini teman-teman bisa berbuah pendek. Itu 3 unsur yang kita 3 faktor atau 3 alasan. Yang keempat teman-teman alasannya dari lagi tanah lagi. Tanah. Jadi di setiap kita menanam ini teman-teman ya, kandungan tanah ini berbeda-beda, dataran tinggi kah ataupun dataran rendah kah itu. Jadi kita harus tentukan dulu tanaman kita ini. Asal jangan aja teman-teman nanam di daerah berair atau rawa, itu memang nggak bisa, karena durian ini paling anti kena air, maksudnya itu terendam. Kalau terendam dia itu bakalan mati. Jadi kita harus ketahui dulu tanah kita ini bagusnya dipupuk apa gitu. Kalau kita tanah kita kayak gini, postur tanah kita, pupuknya apa gitu. Jadi di setiap daerah ini berbeda-beda teman-teman. Baik Sumatera, Jawa itu berbeda-beda dia. Jangan disamaratakan. Kalau kita nanam di Jawa, beda kita nanam di Sumatera. Di dataran rendah, dataran tinggi itu berbeda. Pupuknya pun yang harus kita pakai berbeda. Itu dari segi tanah ya teman-teman ya. Dan yang faktor yang terakhir teman-teman, faktor yang kelima. Ini faktor yang kelima ini faktor yang sangat penting ya teman-teman sebenarnya. Jadi di dalam kita bertani, ya kan, bertanam durian nih. Jadi kita harus tahu durian yang kita tanam nih, bibitnya ini, ya kan, itu memang udah melalui proses entresnya ini, melalui proses karantina apa belum gitu, bibitnya. Jadi proses karantina dalam artian entresnya ini teman-teman. Jadi kita harus pastikan bibit yang kita tanam ini entresnya udah berbuah. Sebab dia pendek bisa berbuah karena induknya udah berbuah, dia ikutan teman-teman. Ikutan dia sistemnya. Mungkin sekian ilmu dari kita teman-teman ya. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan yang lain dari suhu-suhunya lah, bisa di komen nanti di kolom komentar, bisa tinggalkan apalagi yang belum kita bahas. Yang jelas sepengetahuan kita. Jadi baik itu yang beli bibit sama kita, konsumen ataupun yang petani yang berbelanja bibit langsung sama kita, seperti itulah yang kita anjurkan kepada petani. Dan alhamdulillah petani itu dapat dia keberhasilan. Yang jelas saja setiap ada usaha teman-teman pasti ada hasil. Jangan frustasi ataupun kecewa teman-teman, karena bibit belum, ini udah 5 tahun mas nggak berbuah, ini 7 tahun mas nggak berbuah. Yang penting bibitnya betul-betul memakai sistem okulasi dan memang entresnya udah berbuah. Kalau entresnya udah berbuah, pasti ikutan dia, pasti berbuah. Dan ini barusan kita selesai pemangkasan, pembentukan cabang. Jadi di pembentukan cabang ini teman-teman, ada kebanyakan petani nggak melakukan. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu. Jadi pembentukan ini fungsinya agar makanan tanah itu cepat diserap oleh dahan-dahan ini. Jadi dia nggak terlalu nanjak lah istilahnya. Kalau ibarat pipet, nggak terlalu nanjak dia. Gitulah sistemnya. Nah ini. Jadi dahannya ini cepat besar dia. Nih kayak gini lah nih. Tapi kalau alam yang bikin kayak gini, teman-teman yang kayak gini, ini alam yang bikin, ini lebih bagus lagi. Nggak perlu lagi kita nggak perlu kita tarik lagi. Ini ditarik sama tali nih. Ini anggaran 2-3 bulan nanti udah bisa kita lepas talinya. Udah dia kokoh nanti. Udah bisa kita lepas dia talinya. Oke teman-teman,
sekian pembahasan dari kita. Jadi buat teman-teman nih yang merasa ilmu bermanfaat lah dari kita, ada manfaatnya, mohon ya teman-teman dukungan teman-teman yang kita butuhkan biar kita lebih semangat lagi teman-teman bikin video untuk cara-cara merawat tanaman ataupun cara pemupukan. Kita bikin video lebih semangat kita dengan cara dukung teman-teman subscribe channel kita teman-teman ya. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain, ilmu-ilmu yang lain, nanti bisa di kolom komentar ditinggalkan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, kita doakan semoga sehat selalu, dilancarkan semua urusan ya teman-teman ya, mudah rezeki yang pasti, keluarga sehat. Dan untuk pemesanan bibit, mana tahu ada teman-teman berminat untuk menanam tanaman durian ataupun tanam-tanaman yang lain. Jadi di Anugerah Tani Mandiri ini teman-teman, kita menyediakan semua jenis bibit tanaman. Itu yang memakai sistem okulasi, sambung, cangkok ataupun yang lain jenisnya, pokoknya sistem okulasi ada kita menyediakan. Bisa teman-teman kabari di deskripsi video, ada nomor WA kita, bisa teman-teman tanya-tanya ataupun teman-teman pesan. Untuk daerah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, kita bisa COD teman-teman, bisa kita antar langsung ke alamat teman-teman. Oke, sekian informasi dari kita teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.